Novel Raja Tertinggi. Bab 581. Tapi sebelum dilanjut, silahkan like videonya jika Anda menyukai ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Omi duduk di pinggir jalan dan berkata, silakan, ada apa? Jika ternyata saya akan kembali ke keluarga, maka saya minta maaf. Omi, pertama-tama, atas nama keluarga, saya ingin menyampaikan belasungkawa kepada Anda, apa yang terjadi pada Anda di Pulau Marsial, semua orang di keluarga mengetahuinya. Tahukah Anda, siapa yang membunuh pacar Anda? Siapa? Omi sibuk menatap penatua ketujuh. Kamu benar-benar tidak tahu bahwa Huo Xiaowei dari keluarga Huo lah yang menyuruh seseorang pergi dan membunuhmu. Siapa Huo Xiaowei? Alis Omi berkerut, dia sama sekali tidak mengenal orang ini. Ah, Omi, kamu tidak mengenalnya, ya? Aku datang untuk mencarimu kali ini dengan sengaja untuk mengetahui seberapa besar kebencian yang kamu miliki dengan keluarga Huo, dan kamu bahkan tidak tahu siapa Huo Xiaowei itu. Aku benar-benar tidak tahu siapa Huo Xiaowei itu, kata Omi. Penatua ketujuh dari keluarga Tang menyeka keringat dingin. Mengapa Anda meminta seseorang membunuh Anda jika Anda tidak mengenalnya? Itu tidak masuk akal. Bagaimana saya tahu? Omi menggertakkan giginya. Dekan tidak mau mengatakannya, tetapi dia akhirnya tahu siapa itu. Omi, Huo Xiaowei adalah putra sejati keluarga Huo. Keluarga Huo adalah kekaisaran Yan Huang. Keluarga tingkat umum. Anda seharusnya sudah mendengarnya. Keluarga Tang kami adalah keluarga tingkat fase, kami tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Jadi, Anda telah menyinggung keluarga Huo, dan itulah sumber pembunuhan Anda di Pulau Bela Diri. Adapun hadiah seni bela diri kelas 7 itu, hehe, ini dilakukan oleh organisasi pembunuh bayaran keluarga Lan, dan keluarga Lan adalah juga keluarga tingkat fase, jadi bukan apa-apa. Omi tidak bisa lagi mendengarkan, dan menggertakkan giginya. Huo Xiaowei, keluarga Huo, aku, Omi, tidak akan bernasib sama dengan mereka dalam kehidupan ini. Aku tidak akan menghancurkan keluarga Huo, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Makhluk. 7 tetua keluarga Tang terkejut. Omi, jangan terlalu menakutkan. Keluarga Huo adalah keluarga tingkat umum. Bagaimana bisa dihancurkan seperti itu? Seperti yang diharapkan. Anda memiliki kebencian yang begitu besar dengan keluarga Huo. Jika Anda kembali ke keluarga Tang, itu akan benar-benar membawa kehancuran keluarga Tang. Sepertinya saya tidak perlu mencari Anda untuk pemahaman yang terperinci. Dengan apa yang baru saja Anda katakan, jika itu sampai ke telinga keluarga Huo, itu masih akan menjadi masalah besar. Omi mendengus, jadi, kamu tidak datang untuk mencariku untuk memberitahuku agar tidak kembali ke keluarga Tang. Omi, jangan salah paham, bukan karena keluarga Tang tidak menginginkanmu, itu karena dendammu terhadap keluarga Huo dapat menyebabkan keluarga Tang menderita juga. Bagaimanapun juga keluarga Tang adalah keluarga besar. Dengan populasi yang begitu besar, itu akan menurun jika tidak hati-hati. Anda memiliki kebencian yang besar dengan keluarga Huo. Jika keluarga mengikuti saya dan terlibat, itu akan menjadi akhir. Omi mencibir, sebelum kamu datang, aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang keluarga Huo. Dan aku tidak memiliki kebencian sama sekali, aku bahkan tidak tahu di mana aku telah menyinggung keluarga Huo. Tetapi keluarga Huo datang untuk membunuhku dan membunuh pacarku. Balas dendam ini selesai, aku, Omi, akan menghancurkan keluarga Huo. Dan aku tidak akan pernah berhenti dengan keluarga Huo. Kata Omi dengan gigi terkatup. Omi 7 tetua melihat nada Omi ini. Sudah tahu, Omi tidak pernah membiarkannya kembali ke keluarga. Dengan keluarga Huo tidak akan beristirahat. Saya khawatir keluarga Huo belum memiliki apa-apa. Keluarga Tang juga binasa. Omi begitu banyak orang. Bagaimana Anda bisa memainkan permainan anak-anak? Omi, maafkan aku, keluarga Tang tidak dapat membantumu. Dan juga, aku tidak ingin kamu kembali secepat ini sekarang. Tunggu sampai perseteruanmu dengan keluarga Huo selesai. Omi mendengus, tidak perlu. Aku tidak benar-benar ingin kembali sejak awal. Hanya saja kalian sudah mati untuk memintaku kembali ke keluarga. Aduh, Omi, saya harap Anda tidak membenci keluarga. Keluarga harus memikirkan kebaikan yang lebih besar. Baiklah, itu saja untuk saat ini jika tidak ada yang lain. Kembalilah ke keluarga Tang dan lanjutkan hidupmu. Aku tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Tang. Kata Omi. Aduh, Omi, semoga sukses dan hati-hati. Omong-omong, pertunanganmu dengan Murong Guo. Keluarga Murong telah mengundurkan diri dari pernikahan. Hei, Omi mencibir. Itu bagus, itu menyelamatkan Omi dari keharusan membatalkan pernikahannya sendiri. Hati-hati. 7 tetua keluarga Tang menghela nafas sedih dan berbalik untuk pergi. Omi berteriak, akhirnya dia tahu musuhnya, dia tahu targetnya. Omi bersumpah bahwa dia akan memusnahkan apa yang dilakukan keluarga Huo. Lucu bahwa Omi tidak tahu mengapa keluarga Huo yang ingin membunuhnya. Omi, tampaknya tidak pernah menyinggung siapapun yang bernama Huo Xiaowei. Namun, karena ini, Omi bahkan lebih marah, tidak dapat dimaafkan bahwa dia tidak menyinggung perasaannya sama sekali, tetapi dia datang untuk membunuhnya. Jika Omi telah menyinggung mereka dan mereka membalas dendam, itu tidak masalah. Omi kembali ke distrik Songtao dengan sangat marah. Tidak heran dekan Akademi Bela Diri tidak memberitahu Omi siapa musuhnya, karena dia takut Omi akan berani membalas dendam, yang pasti akan menjadi hukuman mati. Mengenai kekuatan dan kelemahan keluarga-keluarga itu, Omi dulunya mengerti sedikit dari nada Sumeikian, sedikit mirip dengan bidak catur. Level terendah adalah prajurit, lalu Perdana Menteri, Jenderal, Raja, Kaisar. Omi masih jauh dari mampu memprovokasi keluarga setingkat ini. Bahkan dekan Akademi Seni Bela Diri masih dalam tahap akhir bawaan, sangat jauh dari keluarga umum semacam ini. Omi tidak mampu memprovokasi bahkan dalam kehidupan sebelumnya, apalagi dalam kehidupan ini.
Tapi di mana jadi apa, Omi dan keluarga Huo ini tidak akan pernah mati. Omi tidak peduli mengapa mereka ingin membunuhnya. Hanya saja dia mudah diganggu. Dia pikir Omi adalah kesemek yang lembut, orang kecil, menghancurkan yang kecil orang bahkan tidak membutuhkan alasan. Omi tidak tidur semalaman, sudah lama tidak tidur, dan dia semakin marah karena ditindas setelah mengetahui kebenaran. Pagi-pagi keesokan harinya, Simran menelepon. Omi tidak berniat mengambilnya, tetapi Suaner mengalami kesulitan untuk kembali, dan Suaner juga pacarnya, jadi dia tidak bisa memperlambatnya demi dirinya sendiri, jadi dia mengambilnya. Halo, sayang, kamu sudah bangun? Tidur? Hehe, Omi baru ingat bahwa sepertinya dia belum tidur sejak kematian Leona, dan Omi sendiri bahkan tidak tahu betapa kuyu dia. Dari mana saja kamu? Tanya Omi. Aku seharusnya berada di kota Linjiang di malam hari, apakah kamu akan menjemputku di bandara? Aku sudah lama tidak melihatmu dan Siang Yun, aku merindukan kalian. Omi hem. Ya, kamu bangun dulu, aku juga baru bangun di pesawat. Menutup telepon, Omi berjalan ke kamar mandi. Ketika dia melihat seperti apa dia, Omi tidak percaya itu adalah dirinya sendiri. Dia benar-benar memiliki kehidupan yang kacau akhir-akhir ini. Dia belum makan atau tidur, dan dia telah kehilangan banyak berat. Kalaupun Leona masih memiliki sedikit peluang untuk bangkit, Omi masih kurus kering seperti ini. Jika Leona benar-benar mati, maka Omi benar-benar tidak tahu akan jadi apa dia nanti. Namun, Omi tidak tahu bahwa musuh misterius itu, Huo Xiaowei, telah mengirim orang lain, bersama dengan Simran, ke kota Linjiang, siap mengepung dan membunuh Omi. Bab 582. Orang yang dikirim ada dua, satu adalah kesempurnaan Hautian dan yang lainnya adalah kesempurnaan hebat Hautian. Dengan energi putra pertama keluarga Umo, mengirim dua ahli kesempurnaan Hautian dan kesempurnaan agung untuk membunuh Omi adalah masalah sederhana, panggilan telepon bisa melakukannya. Keluarga tingkat umum, tetapi keluarga dengan ahli di luar bakat bawaan, kekuatannya luar biasa, seluruh kekaisaran Yan Huang, setiap sudut dunia memiliki kekuatannya. Tidak mungkin ada terlalu banyak keluarga tingkat umum seperti ini. Seluruh kekaisaran Yan Huang tidak boleh terlalu banyak, dan hanya akan ada 20 atau 30 keluarga untuk dipertahankan, karena melampaui keadaan celestial bawaan tidak semudah itu. Jangankan kesatuan celestial, bahkan jika itu bawaan, akan sulit untuk dicapai, dan banyak keluarga akan membutuhkan lebih dari 10 hingga 20 tahun untuk anak-anak jenius mereka untuk mencapainya. Kesatuan surgawi hanyalah ritme mencapai surga untuk anak-anak dari keluarga biasa. Di malam hari, Simran menelepon Omi, sayang, aku hampir sampai. Bagus, aku akan menjemputmu. Omi tidak punya mobil sekarang. Mobil sebelumnya disimpan di rumah Liu Chenming. Omi tidak terbiasa mengemudi lagi, jadi dia langsung terbang ke bandara. Tatapan Omi agak redup saat dia berdiri di pintu keluar bandara. Mata menatap seseorang yang berjalan keluar dari bandara. Tiba-tiba Omi melihat seorang wanita bertopeng. Sosoknya mirip dengan Simran. Tentu saja Omi melihat bahwa dia sudah dikenali. Hanya saja, Omi tidak tahu kenapa dia memakai topeng. Simran terkejut ketika dia melihat Omi. Omi telah banyak berubah dari bagaimana dia mengingatnya. Dia kehilangan banyak berat badan, dan sangat kuyu. Matanya sama tanpa cahaya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Sayang, ada apa denganmu? Teriak Simran dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi. Suaner, sudah lama aku tidak melihatmu. Aku hampir tidak mengenalimu. Kenapa kamu masih memakai topeng? Kata Omi sambil memeluk Simran. Suanerli berkata, saya seorang penyanyi sekarang, saya tidak memakai saku, saya akan dikenali oleh beberapa penggemar yang akan berlari untuk mengambil gambar dan menandatangani tanda tangan atau sesuatu, saya tidak ingin menyia-nyiakannya. Waktu. Jadi begitu ya, ayo pulang. Ajak Don Omi. Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu pucat? Omong-omong, di mana Siang Yun? Dia tidak ikut. Ponsel lamanya mati dan dia tidak menyalakannya ketika dia sampai di rumah. Tanya Simran. Omi berkata, Sianger dia sudah mati. Simran terkejut dan seluruh tubuhnya bodoh. Itu tidak mungkin. Simran menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa seluruh tubuh Omi begitu kuyu. Tetapi meskipun dia mengatakan itu tidak mungkin, dia merasa itu benar ketika dia mengaitkannya dengan penampilan Omi. Jangan membicarakannya, jangan sampai suasana hati yang sedikit lebih baik ketika aku melihatmu tiba-tiba memburuk lagi. Kenapa teriak Simran, mengingat Leona, tak kuasa menahan air mata yang mengalir. Omi mengertakkan gigi dan berkata, dia terbunuh. Bagaimana bisa, Simran menangis tetapi wajah Omi sekarang dingin, dan pandangannya menyapu daerah sekitarnya, karena Omi tiba-tiba merasakan aura membunuh. Ya, aura pembunuhan yang sangat kuat, sama seperti saat pria bayangan gelap dari Akademi Bela Diri itu berdiri di atap yang berlawanan. Suaner, cepat pergi. Omi menarik Simran dan segera berjalan keluar. Jika dia tidak salah, pria berpakaian hitam dari Akademi Seni Bela Diri asli ada di sini lagi, dan kemungkinan besar ada lebih dari 1 orang. Omi menarik Leona ke dalam taksi. Omi memperhatikan bahwa 2 pria di belakangnya mengikuti di belakang. Kemanapun taksi itu datang, orang-orang di belakangnya mengikuti. Sopir taksi bertanya, mau kemana kamu? Omi sedang merenung, sepertinya tidak mungkin untuk mengabaikannya, dan jelas bahwa dia datang secara khusus untuk menemukannya. Karena itu, Omi hanya bisa membiarkan Suanerli pergi duluan. Suaner, aku akan turun dulu, kamu naik taksi untuk pergi. Jika aku tidak meneleponmu di malam hari, maka itu berarti aku sudah pergi. Apa maksudmu? Simran terkejut. Ada ahli yang mengikuti saya sepanjang waktu, saya khawatir mereka tidak akan datang.
Karena saya tidak bisa bersembunyi, mari kita hadapi itu. Saya sudah mengalami ini untuk waktu yang lama. Kata Omi dengan marah. Omi segera membuka pintu mobil, dan berkata kepada pengemudi, sopir, bawa dia pergi. Bang, Omi menutup pintu mobil tanpa menunggu Simran berbicara dan melompat menjauh saat mobil masih melaju dengan kecepatan tinggi. Omi terbang ke kejauhan, sejauh mungkin dari sini, menjauh dari Simran agar tidak menyakitinya. Kedua pria yang mengikuti di belakang melihat Omi terbang menjauh dan segera mengikutinya. Omi terbang ke dermaga, tempat di mana banyak kontainer disimpan. Omi berhenti dan berdiri di atas kontainer. View. Omi mengambil napas dalam-dalam. Hari ini, dia ingin membalas dendam untuk Xiang Yun. Meskipun, dua ahli kesempurnaan Hautian dan kesempurnaan hebat Hautian, Omi tidak dapat menangani mereka sekarang. Tetapi di mana jadi apa, bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia masih ingin membalas dendam. Tak lama kemudian, dua pria mengejarnya. Kamu adalah Omi. Hehe. Pria kesempurnaan hebat Hautian itu tersenyum dan berkata bahwa dia juga tidak mengenakan pakaian malam. Kemudian, dia bukan pria berpakaian hitam dari terakhir kali di Akademi Bela Diri, tetapi seorang Hautian lain. Pakar kesempurnaan hebat dalam 89 kasus. Omi mengertakkan gigi dan berkata, laporkan namamu. Omi, saudara-saudaraku dan aku datang ke sini khusus untuk membunuhmu hari ini, dan aku yakin kamu tahu siapa yang kami utus, jadi jangan buang waktumu mendaftar lagi. Itu, siapa namanya Huo Xiaowei? Beraninya kau memanggil Gongzi kami dengan namanya. Pria kesempurnaan Hautian itu meraung. Siapa Huo Xiaowei? Kenapa dia ingin membunuhku? Omi bertanya. Dia sudah lama bingung tentang ini. Dia tidak mengenal pria ini sama sekali. Pria kesempurnaan hebat Hautian itu tertawa dan berkata, baiklah, mengingat Anda akan mati, saya akan mengabulkan permintaan kematian ini dan membiarkan Anda menjadi hantu yang benar-benar mati. Huo Xiaowei adalah putra ketiga dari keluarga Huo kami. Bakat seni bela diri rata-rata, dia belum berada di alam gerbang dalam, dan saat ini baru berusia kurang dari 25 tahun. Namun, bakat seni bela diri Duke Huo rata-rata, jadi dia tidak banyak berlatih seni bela diri dan memusatkan perhatiannya pada seni bela diri. Energi utama di dunia bisnis sekuler, menciptakan perusahaannya sendiri dengan nilai pasar lebih dari 50 miliar. Tahukah Anda acara Good Voice? Merhuo kami adalah sponsor terbesar acara ini. Di Voice tahun ini, ada seorang siswi yang sangat cantik, namanya Simran, dan Merhuo kami melihatnya dan sangat menyukainya. Merhuo segera meminta tim program untuk membawa Simran menemuinya, dan 583. Ini benar-benar mengganggu Huo Gongxi kami. Huo Gongxi kami tidak memiliki bakat bela diri. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Yang paling dia takuti adalah orang-orang memanggilnya sampah. Mendukung Simran seseorang yang begitu rendah memanggilnya sampah. Duke Huo segera bertanya kepada seseorang untuk mencari tahu tentang hubungan latar belakang Simran dan melihat apa yang dia banggakan. Hanya setelah bertanya-tanya dia mengetahui bahwa dia punya pacar, bernama Omi. Pacarnya benar-benar tidak sederhana. Dia sebenarnya sangat seniman bela diri berbakat dan telah pergi ke Pulau Bela Diri. Dan saya mendengar bahwa dia adalah seorang jenius di Akademi Bela Diri. Huo kesal, dia sangat kesal padamu. Semakin jenius kamu, semakin kesal dia. Dia ingin membunuhmu. Dan omong-omong, biarkan si Jalang Simran tahu siapa sampah itu. Jadi, kamu tahu apa yang terjadi nanti. Tapi tentu saja, Omi, dalam hal seni bela diri, Gongzi kami bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Tetapi di mana jadi apa, Gongzi kami Huo. Dia adalah putra sejati dari keluarga umum di Kekaisaran Yan Huang. Tidak sulit baginya untuk membunuh seseorang. Dia hanya bisa melakukan beberapa panggilan telepon dan ada cukup banyak orang untuk menghabisimu, dan kami hanyalah salah satunya. Sebelumnya di Akademi Bela Diri, Guan Wei yang membunuhmu, dia juga pengikut Duke Huo. Meskipun, kita semua adalah seniman bela diri kesempurnaan hebat Hautian, tetapi sama sekali tidak memalukan untuk mengikuti seseorang yang kurang dari gerbang dalam, yang membiarkannya menjadi putra sejati dari keluarga umum. Keluarga umum, itu ketinggian yang tidak bisa kita lakukan. Mencapai beberapa kehidupan atau bahkan puluhan kehidupan, kami bersedia mengemudi untuknya. Omi, sekarang, apakah Anda mengerti? Apakah Anda tahu mengapa Anda akan mati? Karena, jika Tuan Huo ingin Anda mati, Anda mati. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanya orang kecil di depannya. Omi akhirnya tiba-tiba menyadari, jadi itu adalah keluarga biasa. Putra pertama sampah memiliki orang yang datang untuk membunuhnya. Putra pertama sampah ini, dalam hal bakat seni bela diri, adalah sampah. Jadi dia masuk ke bisnis menjadi pemiliknya dari sekitar 50 miliar dolar perusahaan. Semua yang dia inginkan, termasuk wanita, tidak didapatkan, karena keluarganya ada di sana. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana memastikan Anda mendapatkan jumlah uang yang tepat untuk alasan yang tepat. Ini dianggap telah membuat Tuan Huo kesal, dan setelah diselidiki ternyata Omi benar-benar jenius, yang membuat Tuan Huo semakin kesal. Jadi, putra pertama yang sampah, mengirim seseorang untuk membunuh Omi. Tampaknya Omi, siswa jenius pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri, sebenarnya lebih buruk daripada putra pertama yang sampah, tetapi di mata putra pertama yang sampah, dia adalah orang kecil yang bisa diinjak-injak sampai mati sesuka hati. Bahkan tidak perlu alasan untuk menginjaknya sampai mati. Bagian bawah adalah bagian bawah, terlepas dari apakah bakat bela diri Anda kuat atau tidak. Omi sangat marah, anak pertama yang sampah ini. Jika dia berdiri di sini, Omi akan bersumpah untuk tidak menginjaknya sampai mati jika dia tidak melakukannya.
Meskipun masalah ini melibatkan Simran, itu tidak dapat disalahkan pada Simran, dan Simran tidak tahu bahwa sampah kutukannya akan mengganggu saraf inferior Duke Huo. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah putra pertama sampah itu, terlalu banyak menindas orang lain. Hati Omi dipenuhi dengan api yang tak ada habisnya. Jika itu adalah orang yang kuat, maka Omi akan baik-baik saja. Tapi apa sih, sampah, yang seni bela dirinya bahkan belum mencapai gerbang batin. Sampah, dengan identitas keluarganya latar belakang, sebenarnya begitu mencekam, dan membiarkan Omi masuk ke medan seperti itu. Api di dalam Omi, tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Sampah semacam ini yang kurang dari pintu bagian dalam, sebagai ganti identitas biasa, itu bukan bahkan layak untuk memberi Omi sepatu. Tapi meskipun begitu, dialah yang membuat Omi membayar harga yang mahal. Mati, teriak Omi. Kesempurnaan hebat Hautian itu tertawa. Orang yang mati adalah kamu. Ini adalah kedua kalinya aku mengirim seseorang untuk membunuhmu. Jika kamu tidak mati kali ini, aku khawatir Tuan Huo akan marah. Kamu mungkin tidak tahu kemarahan Tuan Huo. Jangan lihat fakta bahwa dia bahkan bukan sekte dalam, tetapi marah padaku. Salah satu dari kita takut. Duke Huo, bagaimanapun, memiliki dua saudara laki-laki dan seorang adik laki-laki yang telah menjadi bakat kekaisaran, yang mampu menyinggung. Omi menggertakkan giginya dan berkata, keluarga Huo akan menuju kehancurannya karena apa yang telah dilakukan putra pertama yang sampah ini. Ya ampun, bagaimana itu terdengar seperti katak yang berbicara tentang menelan langit. Apakah kamu tahu apa itu keluarga umum? Sepertinya kamu benar-benar katak di dalam sumur. Tidak heran kamu tinggal di kota terendah dan terendah seperti Linjiang. Kota, hanya Anda yang masih cukup tertipu untuk ingin memusnahkan keluarga Huo. Kekuatan keluarga Huo tersebar di seluruh kekaisaran Yan Huang, dan Anda dapat dimusnahkan dalam hitungan menit. Namun, saya harus menyatakan fakta di sini. Kami datang untuk membunuh Anda, termasuk Guan Wei dari Akademi Bela Diri untuk membunuhmu. Itu tidak diarahkan oleh keluarga Huo. Itu hanya niat pribadi keluarga Huo. Tentu saja keluarga Huo tidak bisa memperhatikan orang kecil sepertimu. Dia tidak perlu berkonsultasi dengan keluarga. Lagi pula, untuk membunuh orang kecil sepertimu, satu makna dari keluarga Huo sudah cukup. Omi mengeluarkan pedang dan pedangnya dan menggertakkan giginya. Hari ini aku akan membiarkanmu mati di sini. Oh, seorang Hautian awal, tidak peduli seberapa jenius Anda masih tahap awal. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang jenius di Akademi Bela Diri. Baiklah, biarkan saya melihat apakah Anda benar-benar jenius atau tidak. Pada saat ini, jika Omi pintar, dia harus melarikan diri. Namun, Omi benar-benar tidak memiliki keberanian untuk pergi, dan Omi juga tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Ahung, serahkan anak ini padaku, kata pria tingkat kesempurnaan Hautian itu. Baik anak Hautian awal, aku tidak terlalu tertarik, jadi aku akan menyerahkannya padamu, dan membuatnya cepat. Kata pria tingkat kesempurnaan Hautian itu. Ya, mengatakan itu, pria kesempurnaan Hautian itu menebas Omi. Pah, pah, pah. Tanpa memajukan satu titik pun dari pedangnya, udara mengeluarkan suara letupan seolah memotong udara. Omi berdiri diam, matanya terpejam. Hah, alis pria kesempurnaan Hautian itu berkerut, dia sudah mengeluarkan serangan, tetapi Omi bahkan tidak bergerak dan menutup matanya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia tahu dia akan mati dan tidak repot-repot melawan? Pria yang perfeksionis dari Hautian membenci sejenak. Pada saat ini, bukan karena Omi tidak bergerak, melainkan Omi tiba-tiba dipromosikan ke alam pertengahan Hautian. Itu benar, Omi telah menerobos ke Hautian Mitem tepat pada saat dia akan melakukannya. Ini tidak diragukan lagi berita bagus untuk Omi. Itu berarti bahwa Omi tidak akan berada di bawah begitu banyak tekanan ketika dia menghadapi keduanya di alam jangka menengah Hautian. Selain itu, tingkat kesempurnaan Hautian yang telah menyerangnya lebih dulu, yang memungkinkan Omi untuk tidak berada dalam situasi pengepungan atau perut ke perut. Perbedaan antara pria kesempurnaan Hautian ini dan Omi pada saat ini hanya dua alam jauhnya, dan sementara kedua alam itu masih besar, mereka tidak sebesar sebelumnya. Di sela-selanya, Omi membuka matanya, dan mata Omi menatap pisau yang sudah sampai di hadapannya. Pisau ini, karena pihak lain berpikir bahwa Omi baru saja menyerah untuk melawan, tidak muncul untuk membunuh dengan cara yang paling sempurna, artinya, itu penuh dengan kekurangan. Omi merasa senang di dalam hati. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh kesempurnaan Hautian ini sebelum bertarung sampai mati dengan kesempurnaan hebat itu. Sangat menguntungkan bagiku untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Selain itu, momen ini adalah kesempatan sekali dalam kesempatan seumur hidup. 584. Omi melihat pelanggaran pria itu dan naik dengan serangan pedang. Semua itu terjadi pada saat ini. Uff. Tiba-tiba, pedang Omi langsung memotong arteri utama leher orang itu. Darah menyembur keluar dengan liar. Pisau di tangan orang itu jatuh ke tanah. Tangannya menutupi lehernya di mana ia menyembur keluar. Melihat bahwa dia tidak bisa hidup, kecuali seorang penyembuh segera menghentikan pendarahannya dan merawatnya. Tetapi seorang penyembuh yang bisa melakukan itu, setidaknya membutuhkan setidaknya 6 item. Ah, pakar kesempurnaan hebat Hautian yang berdiri tidak terlalu jauh terkejut. Dia pikir dia bisa membunuh Omi dengan sekejap mata. Serigala kecil, kesempurnaan besar Hare Krishna itu bergegas. Otak Omi jernih saat ini. Menghadapi ahli kesempurnaan Agung Hautian, Omi tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga perlu mengandalkan kebijaksanaan. Misalnya, baru saja, Omi dapat menggunakan sedikit kebijaksanaan. Dia menutup matanya dan perfeksionis ini berpikir bahwa dia telah menyerah melawan. Jadi hanya pada akhirnya Omi diberi kesempatan sempurna untuk membunuhnya.
Dapat dikatakan bahwa keberuntungan menyumbang 80% dari kemampuan Omi untuk membunuh perfeksionis Hautian ini, dan yang lainnya. 20% adalah kekuatan Omi. Fakta bahwa Omi bisa melihat celahnya secara sekilas dan memberinya pukulan fatal dalam keadaan seperti itu menunjukkan kekuatan luar biasa Omi. Serigala kecil, pembangkit tenaga listrik kesempurnaan besar Hautian itu bergegas dengan marah. Omi merasakan lapisan bongkahan batu menekan seluruh tubuhnya, dan bongkahan batu ini membuatnya tidak bisa bergerak. Omi ingin mundur, tetapi dia bahkan tidak bisa menampilkan duel roda hantu. Pria kuat kesempurnaan hebat Hautian ini terlalu kuat dan dengan kemarahan yang ekstrim, yang membuat tekanan di wilayahnya semakin besar. Omi berkeringat dingin. Karena dia tidak bisa mundur, Omi hanya akan melawannya sampai akhir, dan ketika dia mendekatinya, Omi pertama-tama akan melakukan teknik kekuatan mengisap padanya, dan akan baik-baik saja untuk mengkonsumsi sebagian dari kekuatannya terlebih dahulu. Omi dengan kuat menggenggam bahwa kesempurnaan Hautian melukai manusia dengan satu tangan, sambil juga menghisap kekuatannya. Pada saat ini, perfeksionis hebat itu sudah sampai di depan, dan dia menamparkan Omi dengan telapak tangan. Tamparan ini terasa seperti gunung runtuh bagi Omi. Omi sudah menduganya, dan Omi langsung mengangkat pria yang terluka sempurna itu ke depan dirinya. Perfeksionis Hautian itu takut melukai salah satu miliknya, dan pasti akan menarik kekuatannya, atau menyerang Omi dari sudut baru dari sudut lain, atau mungkin, menyelamatkan salah satu miliknya sebelum membunuh Omi. Namun, skenario manapun yang menguntungkan Omi hanya membutuhkan kesempatan seperti itu, untuk memberinya kesempatan untuk dapat melakukan teknik kekuatan mengisap padanya. Kesempurnaan hebat Hautian itu, melihat Omi menggunakan tubuh saudaranya untuk memblokir telapak tangannya, meskipun marah, dia harus menahan kekuatannya. Namun, tidak pernah menyangka bahwa tubuh Omi akan tiba-tiba muncul dari belakang saudaranya dan tiba-tiba menyerangnya pada saat itu, telah mengumpulkan kekuatannya. Persetan, mencari kematian. Kesempurnaan Agung Hautian itu tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatannya lagi, dan Omi, yang dekat dengannya, telah menamparnya. Hanya, kesempurnaan hebat Hautian itu dipenuhi dengan penghinaan atas tamparan Omi. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Tujuan tamparan Omi bukan untuk melukainya, melainkan untuk menyerap kekuatan. Wow, Omi menemukan kesempatan untuk mengambil isapan liar. Terlebih lagi, Omi harus memegangi tubuhnya dengan kuat sementara lawannya tidak bereaksi pertama kali, sehingga dia tidak akan dibuang pertama kali dan dapat mengisap untuk waktu yang lebih lama, dan semakin lama dia mengisap, semakin baik bagi Omi. Kesempurnaan besar Hautian lawan tercengang. Kontak pertamanya dengan teknik mengisap, dia tidak tahu apa itu. Minum. Omi berada di saat dia tercengang dan seluruh tubuhnya mati memegang pinggangnya sementara tangannya terus mengisap. Detik berikutnya, kesempurnaan hebat Hautian itu bereaksi. Dia ngeri, ini adalah teknik yang bisa menyedot kekuatan internal orang lain. Dia tidak bodoh, tubuhnya kehilangan kekuatan, bahkan orang bodoh pun akan tahu apa itu. Tiba-tiba, kesempurnaan hebat Hautian itu ingin menyingkirkan Omi. Namun, Omi memeluknya dalam pelukan kematian, dan dia tidak bisa melepaskannya bahkan jika dia berusaha keras. Bang, dia membanting telapak tangannya di punggung Omi. Klak, Omi jelas tahu bahwa tulang punggungnya patah. Namun, Omi masih tidak bisa melepaskannya. Begitu dia melakukannya, dia tidak akan pernah menjadi lawan dari kesempurnaan Agung Hautian. Dan jika dia tidak melepaskannya dan terus menghisapnya sampai kering, dia akan selalu disedot oleh Omi. Dan saat itulah kesempatan Omi untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan akan datang. Bahkan jika tulang punggungnya patah, itu masih lebih baik daripada dibunuh. Selain itu, sebagai dokter, Omi tahu betul bahwa tidak peduli seberapa terlukanya dia akan dapat pulih secara bertahap. Teriak kesempurnaan hebat Hautian itu, dia tampak sedikit panik, tubuhnya jelas terasa lebih kecil dalam kekuatan, dan kekuatan internalnya berdentang. Untung juga Omi telah mempelajari bab sukses besar kekuatan mengisap, jika tidak bab dasar pasti tidak akan memiliki daya isap yang kuat. Orang kuat Hautian yang berteriak panik, menjadi semakin keras kepala dan mencoba membuang Omi, menggunakan kekuatan internalnya untuk mengguncang Omi dengan kejam. Tapi tetap saja, dia tidak bisa melepaskannya. Pergi ke neraka. Dia mengayunkan telapak kakinya lagi dan menabrakkannya ke punggung Omi. Bang! Seluruh pinggang Omi hampir putus olehnya. Pada saat ini, Omi mengambil kesempatan dan tiba-tiba, dengan flip apa yang semula menahannya dari depan, diganti dengan menahannya dari belakang. Kali ini, semakin sulit bagi Hautian Daceng untuk menyerang Omi. Baru saja, Omi tidak dapat benar-benar menemukan kesempatan untuk beralih memeluknya dari belakang, atau tulang punggungnya tidak akan patah. Setelah Omi memutar ke belakang, kesempurnaan hebat Hautian itu tiba-tiba sedikit tidak berdaya dan hanya bisa merobek tangan Omi yang melingkari pinggangnya dengan kejam. Namun, pada saat itu, kekuatannya sangat berkurang, dan dia benar-benar merasa sedikit tidak berdaya. Ketika dia tidak bisa melepaskan tangan Omi, dia hanya bisa mengaum dengan keras, lalu punggungnya membentur wadah dengan keras. Bang! Seluruh tubuh Omi tertanam dalam wadah. Namun, ini tidak merusak Omi seperti dua tamparan yang baru saja dia terima, dan karena penghisapan liar dari kekuatan internalnya, itu juga setidaknya membuat tubuh Omi cukup tebal untuk menahan beberapa kerusakan eksternal dengan kekuatannya yang tebal. Pada saat ini, pria kuat kesempurnaan Hautian itu melihat pisau di tanah. Dia tiba-tiba mengambil pisau di tanah dan dengan kejam menusukkannya ke punggungnya. Omi tertusuk pisau di dadanya, tapi Omi masih tidak melepaskannya. 585.
Orang kuat kesempurnaan hebat Hao Tian itu juga terbakar sampai-sampai jika kekuatan di tubuhnya terus hilang, maka hanya masalah waktu sebelum dia kehabisan tenaga. Dia menggigit giginya dan mengangkat tangannya ke atas kepalanya, meraih kepala Omi yang menahannya di belakang. Ah, dia berteriak, meraih kepala Omi dan menariknya ke atas untuk melepaskannya. Pada saat ini, Omi harus melepaskannya, jika tidak kepalanya benar-benar harus dipenggal. Begitu Omi melepaskannya, dia meraih kepalanya dan membuangnya jauh-jauh. Bang, tubuh Omi terbentur sebuah wadah, dan wadah itu hancur berkeping-keping, dan Omi tenggelam ke dalam lubang besi. Aku akan membunuhmu. Orang kuat kesempurnaan hebat Hao Tian itu sekarang akhirnya menyingkirkan Omi. Dia juga ketakutan di dalam teknik yang akan menyedot kekuatan orang terlalu menakutkan. Omi sekarang, bagaimanapun, tanpa perlawanan, tulang punggungnya patah, dia tidak bisa berdiri sama sekali, dan dadanya ditusuk dengan pisau. Orang kuat kesempurnaan hebat Hao Tian itu bergegas menuju Omi, tetapi setelah 2 langkah, dia tiba-tiba memiliki kelemahan di kakinya dan jatuh. Omi baru saja menyedotnya terlalu lama, dan sepertinya dia hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, saat dia jatuh bahkan setelah berlari 2 langkah. Omi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika Omi masih bisa berdiri saat ini, maka dia pasti 100% akan membunuhnya, tapi Omi tidak bisa berdiri sama sekali. Dia hanya perlu menunggu 3-5 menit dan perfeksionis hebat Hao Tian itu pasti akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya, bahkan jika itu hanya sedikit, dia akan cukup untuk datang dan membunuh Omi. Adapun kesempurnaan Hao Tian yang baru saja dipotong aorta lehernya oleh Omi, dia sepertinya sudah mati saat ini, darahnya berceceran di tanah. Tepat pada saat ini, Simran datang berlari dari jauh. Tepat setelah Omi turun dari bus, Simran tidak berlari sendiri, tetapi menindaklanjuti. Bahkan jika dia mati, dia akan mati bersama Omi. Bagaimana dia bisa berlari sendiri? Omi, teriak Simran, tapi dia langsung melihat Omi. Adegan itu membuat tubuhnya gemetar. Awalnya dia mengira orang yang jatuh ke tanah berlumuran darah itu adalah Omi, namun saat berikutnya Omi berteriak padanya, hanya untuk melihat seluruh tubuh Omi dimasukkan ke dalam wadah. Suaner, naik dan bunuh dia, cepat. Omi senang melihat Simran datang, sepertinya surga tidak terlalu membutuhkan momen kritis. Mengambil keuntungan dari kelemahannya, untuk membunuhnya, yang mati dan yang hidup, semua di tangan Simran. Nyawa Omi juga dipercayakan padanya, namun, Omi tidak terlalu percaya pada Simran. Seolah Simran mengerti, Tang mengambil pedang di tanah. Swoosh! Simran membunuh dengan pedangnya, tapi ilmu pedangnya sangat buruk, kesempurnaan hebat Hao Tian bahkan jika dia kehabisan kekuatan, itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Seperti yang diharapkan, Simran tidak bisa membunuhnya sama sekali. Bang! Simran pusing saat dia dipukul oleh telapak tangannya dan jatuh ke tanah. Omi berteriak, Suaner, lanjutkan, kekuatannya habis sekarang. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu masih bisa membiarkan kekuatannya terus habis, jangan biarkan dia punya waktu untuk pulih. Simran menggigit giginya, terlepas dari rasa sakit di tubuhnya, dia mengedipkan pedangnya dan membunuh. Perfeksionis Agung Hao Tian itu juga sangat kesal, dia baru saja akan memulihkan sedikit kekuatannya, lalu dia bisa berjalan dan membunuh Omi. Namun, tiba-tiba datang seorang wanita, wanita ini masih pintu luar. Alam. Meskipun seorang wanita dari alam luar tidak bisa membunuhnya, tetapi dia harus melawan ketika dia membunuh Li dengan pedang, dan ketika dia melawan, energi internalnya yang sudah terkuras harus dikuras lagi. Bang, Simran sekali lagi terlempar oleh serangan telapak tangan. Omi harus mencari cara untuk berjuang keluar saat ini. Mengandalkan Simran untuk naik dan membunuhnya berulang kali bukanlah solusi jangka panjang, anggap saja Simran bisa bertahan lama. Ah, Omi berteriak, mengabaikan rasa sakit dan casting goes well determination. Tubuhnya tiba-tiba terlepas dari mosaik kontainer. Omi menggertakkan giginya dan merangkak menuju pria kuat kesempurnaan hebat Hao Tian itu. Swoosh! Simran memukulnya untuk ke-10 kalinya. Bang! Uff! Tulang-tulang di dada Simran hancur dan terbang ke kejauhan sementara seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Pada saat ini, perfeksionis hebat Hao Tian itu telah sedikit mengumpulkan sedikit kekuatan, dan jika Simran tidak terus membunuhnya, maka dia akan mampu berdiri. Omi melihat ini, hidup dan mati hanya antara saat itu, dan tidak peduli, dia menamparkan tanah dan menembak ke sisi lain dengan seluruh tubuhnya. Jari Yin Yang. Jari-jari Omi telah memadatkan kekuatan terkuat mereka setelah dia terbang dan terangkat. Jepret. Omi kemudian mendorong tubuhnya ke belakang dengan kekuatan dan bergegas ke depan kesempurnaan Agung Hao Tian itu, jarinya dengan cepat menunjuk ke tenggorokannya. Swoosh! Energi ki yang kuat tiba-tiba menembus tenggorokannya. Sebuah kolom darah menyembur keluar dari tenggorokannya, dan kesempurnaan besar Hao Tian itu menutupi tenggorokannya dengan kedua tangan dalam upaya untuk mencegah darah mengalir keluar. Namun, kekalahan telah diputuskan, dan dalam beberapa menit, dia gemetar dan jatuh, dan darah langsung mengalir ke seluruh lantai. Fiu, Omi menghela napas dalam-dalam. Akhirnya, kematian. Kesempurnaan Hao Tian dan kesempurnaan hebat Hao Tian, keduanya telah mati. Namun, baik Omi dan Simran terluka parah, tetapi itu lebih baik daripada mati. Dan dengan keterampilan medis Omi, tidak peduli seberapa serius lukanya, mereka dapat disembuhkan dengan waktu yang cukup. Langit juga sudah lama gelap, Simran terbang ke kejauhan, tulang-tulang di dadanya hancur, dia tidak bisa memanjat. Omi perlahan naik. Suaner, bagaimana kabarmu? Omi memegang tangannya dan bertanya, jika Simran tidak mengikutinya pada saat kritis hari ini, pasti Omi yang meninggal. Sayang, aku baik-baik saja, kata Simran dengan darah yang keluar dari mulutnya.
Masih mengatakan tidak apa-apa, tulang dada semuanya patah. Tapi untungnya tidak ada luka dalam, aku yakin orang itu juga benar-benar tidak memiliki kekuatan internal. Jika tidak, kamu tidak akan dapat menangkap satu tamparan. Omi mengatakan, dia memeriksa tubuh Simran, meskipun terluka parah, tidak bisa mati. Apakah orang itu sudah mati? Kai Lili bertanya, seolah-olah sakit untuk berbicara. Mati. Mavis Lee terdiam lega. Bagaimana kabarmu? Tanya Kai Lili. Tulang belakang saya patah dan pisau menembus dada saya, tapi saya tidak bisa mati. Saya tidak bisa bangun. Jadi bagaimana sekarang? Kita bahkan tidak bisa bergerak. Omi tersenyum, tidak perlu khawatir tentang bagaimana keadaan di bagian kota Linjiang ini. Omi segera menelepon Liu Chenming. Saat ini, Liu Chenming berada di rumah, menatap gambar Liona, seluruh tubuhnya tampak berusia 10 tahun, tampak menyedihkan. 586. Kemudian ponselnya berdering. Pertama kali dia tidak menjawabnya, tetapi segera dipanggil lagi. Dia mengambilnya dan melihatnya, itu nomor yang tidak dikenalnya. Dia menjawabnya tanpa sadar. Paman Willow, ini aku. Omi. Paman Liu, saya di dermaga XX, saya terluka, bisakah Anda datang ke sini? Bagus. Liu Chenming tidak menolak, sebenarnya masih menyenangkan bagi Omi untuk menjadi orang pertama yang meneleponnya jika dia dalam masalah, setidaknya dia tidak akan berhenti menghubunginya hanya karena Liona sudah mati. Sekitar 40 menit kemudian, Liu Chenming mengendarai mobilnya dan membawa seorang gadis pelayan bersamanya. Omi, bagaimana kabarmu? Willow Chenming terkejut ketika dia melihat pemandangan itu, ada darah di mana-mana dan ada dua orang mati, Omi dan Suanerli keduanya di tanah. Paman Willow, keduanya berasal dariku. Alamnya beberapa tingkat lebih tinggi dariku. Suaner dan aku berjuang sampai mati untuk membunuh mereka. Hanya saja, kami juga terluka parah. Kamu bawa kami pergi dulu kembali dan sembuhkan. Dengan baik. Bagus. Liu Chenming segera memerintahkan gadis itu untuk membantu, membiarkan Omi dan Liona masuk ke mobil dan pergi. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Tanya Willow Chenming. Tidak di tingkat rumah sakit itu. Dalam kondisi saya saat ini, saya bisa dijatuhi hukuman mati. Juga, Willow Chenming tidak mengatakan apa-apa lagi. Keterampilan medis Omi lebih baik daripada dokter manapun. Kembali ke keluarga Willow Chenming, Omi menyuruh seseorang membawa kruk. Omi menggunakan kruk untuk menopang lengannya ini bisa berdiri tegak. Omi menyuruh yang lain keluar. Dia harus mengobati Simran dulu. Di dalam kamar, Omi perlahan melepas semua blus Simran. Wajah Simran memerah. Omi baru ingat bahwa antara dia dan Simran belum mencapai tingkat intim. Dia dan Simran belum berhubungan seks. Dan sekarang, dia langsung menanggalkan blusnya. Tidak heran Simran merona sekujur tubuh. Oh, tidak apa-apa, Suaner. Omi segera mulai mengobati Suaner, pertama menghilangkan memar di tubuhnya, karena untuk mengeringkannya bersih. Jadi Omi mau tidak mau pergi untuk menggosok tubuh bagian atas Suanerli. Jadi, terlibat dalam Omi dengan sengaja bermain hooligan sengaja mencubit payudara Simran Simran malu. Karena disalahpahami, aku hanya membuat darahmu mengalir dan menguras lumpur dari tubuhmu. Kata Omi, tidak apa-apa, aku tahu. Kata Simran dengan wajah merah. Omi menghela nafas dalam, tampaknya, dibandingkan dengan Liona dan Sumeikian, dan Simran jauh lebih asing. Dengan Liona dan Sumeikian, di Akademi Seni Bela Diri telah melakukan segalanya. Begitu intim, tetapi Simran tidak, hanya sekarang suasana dibuat canggung. Simran bertanya, kamu dan Siang Yun, bagaimana? Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Siang Yun dan saya, semuanya terjadi segera setelah kami pergi ke Akademi Seni Bela Diri. Kata Omi, itu hebat. Mari kita belum membicarakannya. Bagus. Omi menghilangkan memar dari Liona dan kemudian memulai perawatan penyembuhan, kecuali tulang yang terluka tidak sembuh dengan cepat. Setelah menyembuhkan Simran, Omi harus menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya saja perlakuan Omi terhadap dirinya agak merepotkan. Lagi pula, dia tidak bisa menusuk dirinya sendiri dengan banyak jarum, tetapi akan lebih baik jika dia berada di Akademi Seni Bela Diri, di mana dia bisa menemukan Profesor Lin Han. Suaner, bisakah kamu berdiri? Bisa, kata Kai Lili. Bagus, aku membutuhkanmu sekarang. Bantu aku keluar. Aku tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Tidak apa-apa, saya akan mengajari Anda cara melakukannya, dan hanya beberapa hal yang tidak dapat saya lakukan sendiri untuk membantu saya. Don berbaring di lantai dan melepas pakaiannya terlebih dahulu. Kai Lili dengan malu-malu menoleh. Omi tercengang ketika dia melihat tindakannya ini, membuatnya mentah seperti itu, tetapi juga benar bahwa mereka belum pernah sedekat ini sebelumnya dan tidak dapat membandingkannya dengan Liona. Liona telah melihat semuanya. Omi pernah, jadi tentu saja dia tidak akan malu. Sementara Simran, aku khawatir ini adalah pertama kalinya. Tidak apa-apa, kamu adalah wanitaku. Jika itu Sianger, dia tidak akan malu sejak lama, hanya karena kamu dan aku tidak tiba-tiba memiliki hubungan seperti itu. Simran berbalik berani menatap tubuh Omi, hanya merona. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Kai Lili. Sekarang, kenapa kamu tidak membantuku memasukkan darah ke tubuhku dulu, jadi aku bisa mengoperasikannya dengan lebih baik? Simran menyeka noda darah di tubuh Omi. Tentu saja Simran juga bergerak sangat lambat, lagi pula dia juga terluka dan belum bisa bergerak secara drastis, tetapi hal-hal sederhana seperti jongkok dan berdiri sudah dimungkinkan, yang menunjukkan bahwa keterampilan medis Omi sangat bagus. Omi berkata, beri aku jarum perak. Omi meremas jarum perak di jari-jarinya dan menusuk dirinya sendiri, mengeringkan memarnya terlebih dahulu sebelum sembuh. Bagian belakang adalah tempat yang paling sulit.
Omi terbaring telanjang sekujur tubuh, dan wajah Simran panas ketika melihat pantat Omi, dan apa yang ada di depannya ketika dia hanya telentang, tetapi itu membuat jantungnya berdetak kencang. Omi sendiri menyentuhkan tangannya ke belakang, ditusukkan beberapa jarum, lebamnya juga keluar, dan ketika sudah hampir waktunya, mulai menyambung tulang. Setelah disambung, tulang belakang yang patah akan mengalami penyembuhan awal, sehingga bisa digerakkan sedikit. Tetapi tidak ada kapasitas menahan beban, penyembuhan total akan memakan waktu lebih lama. Sekarang aku membutuhkanmu untuk membantuku, kata Don. Ya, saya memiliki dua tempat terakhir yang tidak dapat saya capai dengan tangan saya sendiri, jadi Anda membantu saya, dan jarumnya masuk. Di mana? Sekitar bagian tengah tulang belikat, Anda jarum ke atas, sedikit demi sedikit jika mengenai tempat, saya akan membiarkan Anda menempelkannya. Jika terlalu dalam, saya akan membuatnya dangkal, selalu dengarkan instruksi saya. Bagus. Setelah hampir 30 menit meraba-raba dengan Lisette, dia akhirnya benar. Ya, sebaiknya kau tidur saat melakukannya. Omi tidur selama 3 jam, dan Simran juga tidur selama 2 jam. 3 jam kemudian, tulang belakang Omi yang patah awalnya sudah sembuh, dan dia bisa sedikit berbalik. Sayang, kamu baik-baik saja. Yah, Swaner, bagaimana kabarmu? Aku tidur selama 2 jam dan sekarang aku lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemampuan penyembuhanmu luar biasa. Oh, itu hanya merangsang hormon pertumbuhan untuk membuat tubuh lebih cepat sembuh. Itu satu pengobatan, tapi itu setara dengan orang normal yang pulih sekitar setengah bulan hingga sebulan. Saya bisa berguling sekarang juga, kecuali saya tidak bisa memakai celana, jadi tolong pakai celana dalammu. Oh, Simran tersipu dan menemukan sepasang celana dalam Omi. Ini sudah kamar Omi, jadi ada baju dan celana yang sudah jadi. Jantung Simran berdegup kencang saat dia memakai celana dalam Omi. Omi bertanya, apakah kamu pertama kali melihatnya? 587. Simran tiba-tiba merasa sedih, kamu meragukanku. Jangan salah paham, maksudku termasuk gambar dan lainnya. Tidak, Simran mengerucutkan bibirnya dan segera memakai celana dalam Omi. Omis bisa melihat bahwa selama lebih dari setengah tahun dia pergi, meskipun Simran telah berpartisipasi dalam Voice dan berubah menjadi penyanyi, dia masih polos seperti sebelumnya dan tidak melakukan kesalahan apapun pada Omi. Baiklah, jangan pakai celanamu dulu, kamu tidak akan bisa bangun bahkan jika kamu melakukannya, aku perlu berbaring di tempat tidur selama sehari. Swaner, kamu juga berbaring di sebelahku. Oke, Swanerli dan Omi berbaring bersama dan meringkuk ke dalam pelukan Omi memeluk bahunya. Swanerli bertanya, siapa dua orang yang membunuhmu? Simran benar-benar tidak tahu apa-apa, rasa sakit yang diderita Omi saat ini adalah karena dia. Oh, Swaner, apakah kamu kenal Huo Xiaowei? David Huo. Dia sponsor terbesar Good Voice dia pemilik perusahaan besar. Simran menatap Omi dengan bingung, apakah Omi mencurigainya? Huo Xiaowei ingin menjadi putra pertama dari keluarga Huo. Keluarga Huo ini sangat kuat, ini adalah keluarga tingkat umum. Keluarga memiliki ahli di luar bakat bawaan, jadi sangat kuat di kekaisaran Yan Huang. Dan Huo Xiaowei, meskipun dia berasal dari keluarga besar, dia tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, jadi dia masuk ke bisnis dan menjadi pemilik perusahaan dengan nilai pasar 50 miliar. Simran berkata dengan kaget, bagaimana Anda mengenalnya? Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya tahu dia adalah sponsor terbesar The Voice dan saya mendengar keluarganya sangat kuat. Omi, apakah Anda mencurigai saya? Itu benar, program Voice sebelumnya membawa saya ke orang ini, dan kemudian orang ini mengatakan kepada saya di depan saya bahwa dia akan mengantongi saya, dan tentu saja saya terlihat menghina dan menolak untuk melakukannya di depan wajah saya. Kemudian Soweruner mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa menyinggung perasaan saya, bahwa keluarganya kuat, dan saya hanya menyebutnya sampah. Sungguh tidak mungkin saya ada hubungannya dengan orang seperti itu. Simran berpikir bahwa Omi curiga dia memiliki semacam hubungan dengan bos besar, jadi dia tampak sedikit cemas. Omi tertawa, aku tahu semua yang kamu katakan, bahwa Huo Xiaowei lahir di keluarga besar, tetapi tidak memiliki bakat, ini adalah kelemahan terbesarnya. Dia paling takut orang memanggilnya sampah, tetapi kamu lebih suka memanggilnya sampah. Jadi, Huo Xiaowei menyelidiki identitas Anda, dan kemudian saya juga diselidiki, dan Huo Xiaowei menemukan bahwa saya adalah seorang jenius seni bela diri, luar biasa di Akademi Seni Bela Diri. Huo Xiaowei merasa kesal, dia cemburu dan menatapku dengan sangat tidak senang, ditambah kamu memanggilnya sampah lagi, bahkan kamu memandang rendah dia. Kemudian, dia mengirim seseorang untuk membunuhku, dan itulah sebabnya Liona mati, dan pada kesempatan itu, aku juga hampir mati. Tapi aku tidak menyangka dia tidak akan membiarkan saya pergi, dan ketika dia kembali ke kota Linjiang, dia mengirim seseorang untuk membunuh saya juga, dan kemudian Anda tahu apa yang terjadi. Simran terkejut, jadi, aku yang menyebabkan kematianmu dan Xiang Yun. Oh, tidak secara teknis, itu sama sekali bukan salahmu, hanya saja dia mencoba untuk mengantongimu dan kamu tidak peduli dan memanggilnya sampah, itu saja. Itu karena dia benar-benar sampah, jadi dia cemburu padaku, alasan sebenarnya adalah bahwa Huo cemburu padaku, dan kamu memanggilnya sampah hanyalah pemicu. Lagi pula itu karena aku. Swanerli berkata dengan rasa bersalah. Swaner, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, itu benar-benar bukan masalahmu, aku yang terlalu brilian yang menyebabkan Huo Xiaowei cemburu, itulah akar masalahnya, kamu hanya sekering. Simran menangis jika aku tidak menjadi sumbu, dia tidak akan cemburu padamu dan dengan demikian mengirim seseorang untuk membunuhmu. Baiklah, jangan masuk ke sudut.
Maaf Siang Yun, ternyata semuanya, itu semua salahku. Jika aku tidak berpartisipasi dalam suara yang bagus, tekanan tidak akan terjadi, itu semua salahku. Aduh, apa yang sudah dilakukan? Mungkin saya ditakdirkan untuk nasib ini. Lebih baik tidak menyalahkan siapapun daripada diri saya sendiri. Jika saya adalah bakat biasa-biasa saja, jika saya tidak begitu sensasional di Akademi Seni Bela Diri, saya tidak akan memilikinya. Membuat anak pertama sampah itu cemburu. Tentu saja, jika aku tidak begitu jenius, maka kamu pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeraman anak pertama yang sampah itu, dan aku akan lebih rela menderita daripada itu. Kata Omi, jika Simran dikotori oleh anak pertama yang sampah itu, maka Omi hanya akan lebih menderita. Tapi Siang Yun sudah mati, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Jangan khawatir, saya Omi, bersumpah bahwa saya akan menyelamatkan Siang Yun kembali ke kehidupan. Saya dapat melakukan teknik pelestarian kehidupan di alam bawah sadar saya, yang berarti bahwa surga juga berpihak pada saya akan dapat menyelamatkannya. Siang Yun, aku akan melakukannya. Omi bersumpah, meskipun dia tidak memiliki kepastian saat ini, dia harus memiliki keyakinan. Selama dia memiliki keyakinan, segalanya hanya bisa berhasil. Pada saat ini, di beberapa kota yang jauh, Bapak, Kuo, orang-orang yang dikirim untuk mengepung dan membunuh Omi kemarin sudah tidak terdengar lagi mulai hari ini, dan kemungkinan besar sudah mati. Apa? Bahkan kesempurnaan Agung Hautian bisa mati dengan mudah. Kuo Xiaowei terkejut. Yang dia kirim adalah kesempurnaan hebat Hautian di seluruh kekaisaran Yan Huang. Orang kuat dari level ini bisa berkeliling. Belum lagi pergi ke tempat kecil. Kota seperti kota Linjiang. Kota kecil seperti kota Linjiang. Gerbang luar bahkan bisa berputar. Bahkan 100 tingkat di bawah gerbang luar. Mencapai 60 atau 70 tingkat. Tetapi kesempurnaan besar Hautian bahkan telah kehilangan kontak. Lebih lanjut menentukan apakah itu benar-benar mati. Kontak dengan polisi setempat. Saya ingin jawaban secepat mungkin. Jika mereka mati, itu akan sedikit merepotkan. Tian Xiong dan Tian Wolf, mereka semua setia kepada keluarga saya, bukan saya. Jika dua tamu kesempurnaan Hautian meninggal, maka keluargaku pasti akan melacak mereka. Ya, Kuo Xiaowei sedikit khawatir, meskipun dia adalah putra sejati dari keluarga Huo. Dia tidak memiliki bakat bela diri di keluarga Huo. Jadi keluarga Huo bukanlah sesuatu yang dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia membunuh Omi ini waktu menginstruksikan tamu keluarga Huo, dan orang-orang kuat yang membunuh Omi mendengarkannya, bukan karena dia, tetapi karena keluarga Huo. Namun, jika mereka mati, maka berapa malam dianggap kerugian kecil bagi keluarga Huo. Dan keluarga Huo pasti akan melacak mereka. Dia mengirim seseorang untuk membunuh Omi tanpa melalui keluarga. Jika ada konsekuensi, keluarga pasti akan mengejarnya. Brengsek, aku tidak berpikir bahwa orang kecil dengan level serendah itu akan sangat sulit untuk dibunuh. Kuo Xiaowei menamparkan meja dengan marah, berpikir bahwa Omi akan mudah ditangani, tetapi dia gagal 3 kali. Sial, aku seharusnya tahu bahwa aku akan memperkosa si Jalang Simran dulu, tapi sekarang dia melarikan diri, aku tidak bisa menangkapnya untuk sementara waktu, sialan. Kuo Xiaowei menggigit giginya lagi, mengingat sosok Simran itu dan penampilan, sangat benci bahwa dia tidak melakukannya saat itu. Pada waktu itu, mengembangkan Simran menjadi nyonya tas jangka panjang, jadi untuk jangka panjang, dia sementara tidak menzaliminya. Pertama membunuh Omi, lalu biarkan dia tahu Omi tidak peduli seberapa jenius, di depannya juga tidak dianggap apa-apa, dan kemudian pindah, tas jangka panjang. Tapi sial, semuanya tidak berjalan sesuai imajinasinya. 588. Sekitar 1 jam kemudian, Kuo Xiaowei menerima telepon lagi, Tuan. Kuo, sudah dipastikan bahwa 2 perfeksionis Hautian yang kamu kirim telah meninggal. Ah, mereka benar-benar mati. Tubuh Wo Xiaowei bergetar, ini selesai, keluarga pasti akan tahu. 2 perfeksionis batin telah meninggal sekaligus, tidak mungkin keluarga mengabaikannya. Dia adalah putra pertama tanpa bakat bela diri, orang kuat keluarga pasti tidak akan terlalu toleran padanya. Di keluarga Huo, di halaman. Tuan Cheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? 2 tamu kesempurnaan Hautian yang dikirim oleh Tuan Muda ketiga meninggal, ini akan menyebar ke markas keluarga, pasti akan ada lebih banyak bisikan. Lagi pula, Tuan Muda ketiga tidak memiliki bakat bela diri. Beberapa anak keluarga Huo secara internal memandang rendah dia. Seorang pelayan berkata. Seorang lelaki tua yang kelihatannya berusia sekitar 50 tahun berkata, mengapa Tuan Muda ketiga cukup sehat untuk dikirim untuk membunuh seorang seniman bela diri? Bukankah dia akan berbisnis? Lalu orang-orang yang berurusan dengannya, semuanya harus menulis pedagang. Tuan Cheng, saya sudah bertanya tentang ini. Tuan Muda ketiga dia jatuh cinta dengan seorang wanita, dan wanita itu memiliki pacar. Pacarnya bernama Omi, adalah bakat seni bela diri yang sangat kuat. Semua Tuan Muda ketiga adalah cemburu, jadi dia mengirim seseorang untuk membunuhnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa Omi ini adalah seseorang yang sedikit beruntung. Dia tidak membunuh pertama kali, juga tidak membunuh untuk kedua kalinya, melainkan orang yang kami kirim di sana meninggal 2 kesempurnaan Hautian dan kesempurnaan Agung. Pria tua yang berusia sekitar 50 tahun itu mengerutkan alisnya dan berkata, karena Omi ini sedikit berbakat, maka dia harus dibunuh. Jangan tinggalkan konsekuensi apapun, simpan rahasia ini sebelumnya. Jangan biarkan keluarga tahu, serahkan kepada Anda akan masuk, dan kemudian diam-diam mengirim seseorang untuk membunuhnya. Bagaimana dengan pihak Tuan Muda ketiga? Bocah ini, aku menyuruhnya untuk melakukan bisnis dengan benar, tetapi dia bersikeras memasukkan dirinya ke dunia seni bela diri. Biarkan dia kembali dan aku secara pribadi akan menegurnya.
Ya, kalau begitu aku akan berurusan dengan Omi itu dulu. Bersih dan tajam, jangan biarkan ujungnya longgar. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Bagus. Keesokan harinya, Omi terbangun di kamarnya, dengan Simran tidur di sampingnya. Setelah istirahat malam, Omi jauh lebih baik dari kemarin. Dia sudah bergerak seperti orang normal, hanya saja, dia belum bisa melakukan seni bela diri. Meskipun dia bisa bergerak seperti orang normal, tetapi melakukan seni bela diri belum pulih sejauh itu, diperkirakan akan memakan waktu 10 hari setengah bulan, atau bahkan lebih lama. Simran, di sisi lain, sudah lebih sedikit terluka daripada Omi. Dia hampir tidak bisa merasakan sakit lagi, tetapi juga tidak dapat melakukan seni bela diri. Diperkirakan akan memakan waktu 3 atau 4 hari, atau bahkan seminggu atau lebih. Untuk pulih sepenuhnya, ini, Simran bangun. Ah, apakah saya lebih baik? Simran terkejut menemukan bahwa dia tampaknya tidak bisa merasakan rasa sakit dari luka-lukanya. Oh, kamu seperti orang normal sekarang, tapi jangan gerakkan tanganmu untuk saat ini. Tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Bagaimana denganmu? Aku hampir sama. Mengatakan itu, Omi berguling dari tempat tidur. Tulang punggungnya masih patah kemarin, tapi hari ini dia bisa berguling dan memutar dengan cepat. Wow, luar biasa, kemampuan medismu terlalu bagus. Kata Simran heran. Tepatnya, itu menyembuhkan. Tentu saja, ini untuk dunia ini. Aku penyembuh kelas 10 sekarang. Di dunia ini, penyembuh kelas 10 tidak biasa. Kata Omi. Yah, kamu luar biasa. Omi menatap Simran. Simran hanya memakai kerudung dan perpustakaan dalam. Bangun pagi-pagi, Omi mau tidak mau sedikit itu. Simran melihat Omi menatapnya, tersipu, sibuk mengambil pakaian samping tempat tidur, mencoba memakainya. Pada saat ini, Omi meraih tangannya dan berbisik, jangan memakainya. Ah, Simran tertegun di sana. Omi berguling dan menekan Simran di bawahnya. Jantung Simran berdetak kencang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Omi tiba-tiba dan dengan kasar mencium. Swanerli kewalahan. Omi dengan cepat menelanjangi Swaner, dan di tengah rasa sakit Swanerli, memiliki segalanya. 10 menit kemudian, seluruh ruangan dipenuhi dengan pegas. Omi berhubungan seks dengan seorang wanita untuk pertama kalinya sejak Leona pergi. Hanya saja, Omi memandang Simran, tetapi dalam pikirannya adalah Leona. Setengah jam kemudian, keduanya tidak bergerak, dan Simran tidak pernah mengharapkan akhir karirnya yang tiba-tiba sebagai seorang gadis muda, tetapi dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama. Bangun, kata Omi sambil melihat noda darah di spray, bukti kesucian Simran. Li Xuan Er mengangguk, tetapi dia mengeluarkan gunting dan memotong bukti kemurnian itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Simpan itu. Li Xuan Er tersenyum malu-malu. Omi juga mengerti bahwa beberapa wanita memang akan menyelamatkan ini. Setelah menyikat gigi dan mencuci muka, Omi turun ke bawah, di mana Willow Chenming duduk dengan lesu di ruang tamu, mungkin tidak tidur sepanjang malam lagi. Paman Liu, tubuhmu tidak akan bisa menangani ini. Kamu harus memperhatikan tubuhmu. Willow Chenming menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukannya. Omi berkata, Paman Liu, Anda harus memiliki keyakinan. Anda harus percaya bahwa Xiang Yun pasti akan kembali. Jika saya seperti Anda dan tidak memiliki keyakinan, maka Xiang Yun benar-benar tidak akan bisa kembali. Seperti Anda sebelumnya, Kuyu, tertekan dan sedih, tetapi itu tidak berguna. Saya sekarang meremajakan diri saya dengan tampilan baru dan dipenuhi dengan keyakinan bahwa saya dapat menghidupkan kembali Xiang Er. Saya bisa. Jika saya punya cukup keyakinan, saya bisa melakukannya. Liu Chenming melihat mata penuh iman Omi dan tampaknya terinfeksi oleh infeksi ringan. Liu Chenming menganggukkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan lebih banyak keyakinan. Omi menepuk pundaknya. Setelah sarapan, Omi menemani Simran kembali menemui orang tuanya. Sayang, apakah keluarga Huo itu masih mengirim seseorang untuk membunuhmu? Dalam perjalanan pulang, Simran bertanya dengan cemas. Aku tidak mengerti, 9 dari 10 mereka akan, bagaimanapun juga aku membunuh 2 pembangkit tenaga Hautian Perfection dan Great Perfection mereka, tidak mungkin hal ini tidak terdengar. Selain itu, bahkan jika mereka tidak mendengarnya, saya, Omi, tidak akan berhenti di situ. Saya pasti akan memusnahkan keluarga Huo di lain hari, dan keluarga Huo akan berakhir karena anak pertama yang sampah. Kata Omi dengan penuh keyakinan. Jangan bicara sejauh itu. Sekarang bagaimana jika mereka mengirim seseorang lagi? Kali ini, kami berdua hampir mati. Mengirim seseorang lagi. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan, dan itu mungkin menjadi lebih kuat. Apa yang harus kami lakukan? Omi juga mempertimbangkan hal ini. Kota ini sangat besar, mungkin tidak mudah untuk menemukan kami. Bagaimana dengan ini? Setelah mengunjungi orang tuamu, kami akan pergi ke kota lain dan meninggalkan kota Linjiang. Mereka tidak akan dapat menemukan kami. Pergi kemana? Saya lebih suka penyanyi sekarang. Saya takut dikenali. 589. Omi berkata, pertama, aku akan membunuh Wo Xiaowei. Lalu, aku akan melakukan perjalanan dan berjalan ke negara lain. Membunuh Wo Xiaowei adalah langkah pertamaku dalam menghancurkan keluarga Huo. Aku akan menemanimu. Omi mengangguk. Sudah lebih dari setengah tahun dia tidak bersama Simran. Jika dia pergi kemanapun lagi kali ini, dia harus membawa Simran bersamanya. Omi tidak lagi rela meninggalkannya sendirian masih di kota kali ini. Jika bukan karena keberuntungan, itu semua hampir akan dinodai oleh putra pertama Huo Xiaowei yang sampah. Tepat pada saat ini, telepon Omi berdering. Halo, Omi mengangkatnya. Itu adalah panggilan yang tidak dikenalnya. Kakak Omi, ini aku. Xiao Meng. Omi kaget, itu si hacker cantik kecil, Xiao Meng.
Omi telah melupakannya. Jika dia tidak menelepon, tidak ada keraguan mengapa dia tahu nomor telepon baru Omi. Tidak sulit bagi seorang peretas untuk menemukannya. Kakak Omi, kamu kembali dari Pulau Wulin. Benar. Kakak Omi, aku sudah tahu semua yang terjadi padamu. Bagaimana kamu tahu? Si cantik hacker kecil ini, Omi menjadi semakin ingin tahu tentang dia. Identitasnya misterius, tetapi Omi tidak peduli tentang identitasnya. Kami hanya kenalan di jaringan. Tidak ada yang melihat dia secara nyata. Kakak Omi, bagaimana kabarmu sekarang? Bagus. Kakak Omi, kamu sudah menjadi lebih kuat sekarang. Baik, ada apa denganmu? Kakak Omi, aku sudah lama tidak melihatmu, meneleponmu dan masih bertanya apa yang terjadi. Apakah aku harus menemukan sesuatu untuk menemukanmu? Ya, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Kamu bilang, Ayah Wu Xiaowei sudah tahu apa yang dilakukan putranya, tetapi alih-alih meminta maaf sedikit pun, dia mengirim kepala pelayannya untuk mengambil alih dan terus memburumu. Mereka ingin memotong akar masalah dan membiarkannya bersih. Omi mendengus, sudah diduga, mereka membunuh pacarku Liona, aku tidak bisa membiarkan ini pergi. Saudara Omi, saya akan memberitahu Anda satu berita lagi. Pada saat ini, seorang ahli bawaan sudah dalam perjalanan ke kota Linjiang. Tubuh Omi bergetar. Seorang ahli bawaan. Seorang ahli bawaan, ini adalah sesuatu yang Omi tidak mungkin bisa tangani bagaimanapun caranya. Omi hanya berada di tengah periode Hautian saat ini. Ya, namanya Gong Wei. Dia ayah Huo Xiaowei. Tangan kanan Huo Shao. Omong-omong, ayah Huo Shao. Huo Shao adalah ahli dalam tahap bawaan akhir. Bagaimana kamu begitu jelas? Saudara Omi, saya seorang hacker. Dan selain itu, saya dari keluarga besar. Kamu berasal dari keluarga mana? Hei, saudara Omi, ini rahasia untuk saat ini. Saya bukan dari keluarga Huo. Jika saudara Omi dalam kesulitan, Xiao Meng pasti akan membantu. Terima kasih. Jadi berapa level Gong Wei? Gong Wei adalah tangan kanan Huo Cheng, dan saat ini berada di alam pracelestial. Prakongenital, bahkan jika itu prakongenital, itu bukan sesuatu yang dapat saya tangani saat ini. Kata Omi, dan bahkan metode kekuatan mengisap Omi tidak dapat menyedotnya, karena ahli bawaan, yang telah menghasilkan energi muskil bawaan di tubuhnya, berdiri di sini untuk Omi menyedot masuk. Berdiri di sini untuk Omi untuk membunuh, bahkan pedang Omi tidak bisa melihat ke dalam, dan ki muskil bawaan sekaligus. Pantulkan saja pedang calon Omi, bahkan pedang yang kuat, dan hancurkan menjadi berkeping-keping. Ini, sama sekali tidak pada level yang sama. Jangan katakan Omi Hautian tahap tengah, bahkan jika dia adalah kesempurnaan Hautian, dia tidak bisa menembus lapisan muskil bawaan. Ada dunia perbedaan antara bawaan dan Hare Krishna. Di alam bawaan, orang yang lebih kuat di tingkat yang lebih tinggi akan memiliki ki muskil bawaan yang lebih kuat. Jadi orang yang lebih lemah di alam bawaan tidak akan mampu menembus ki muskil bawaannya. Omi telah mengalami masalah besar kali ini. Jika dia menunggu ahli bawaan itu datang, Omi akan benar-benar berada di surga, dan tidak akan ada jalan keluar. Saudara Omi, jangan khawatir, Gong Dawei akan kembali ke kota Linjiang sekitar pukul 3 sore besok. Anda hanya perlu meninggalkan kota Linjiang sebelum dia sampai di sana dan dia tidak akan dapat menemukan Anda. Apalagi, aku selalu bisa memberimu informasi. Tidak mungkin dia menemukanmu. Titik. Kota ini memiliki keunggulan ini, langitnya besar, dan sulit untuk menemukan orang, tetapi tentu saja, itu tidak sulit bagi peretas. Jadi, Omi benar-benar beruntung mengetahui kecantikan peretas kecil ini, yang telah membantunya terlalu banyak. Terima kasih, Xiao Meng. Hehe, sama-sama. Omi berkata, Xiao Meng, kebetulan ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Mengatakan, saya ingin menemukan Huo Xiaowei, tetapi agak sulit bagi saya untuk menemukannya. Dapatkah Anda membantu saya menemukannya? Saya ingin pergi membunuhnya. Ya, sepotong kue. Ya, terima kasih banyak. Jangan selalu mengucapkan terima kasih, Kakak Omi, kecuali jika kamu tidak menganggapku sebagai teman. Kalau begitu, aku tidak akan mengucapkan terima kasih lagi, jadi aku akan menghubungimu ketika aku sudah siap untuk pergi. Oke. Menutup telepon, Omi berkata, kita harus meninggalkan kota Linjiang besok sore pukul 3. Ada ahli bawaan yang mengejarku, aku harus berhati-hati kali ini. Apakah bawaan sangat kuat? Apakah itu jauh lebih kuat dari kesempurnaan Agung Hautian? Tanya Simran. Omong kosong, ahli bawaan, lebih baik saya tidak pergi mencari kematian, bahkan tidak melihat mereka. Jika saya melakukannya, saya mungkin tidak bisa melepaskannya. Napas saya akan terkunci dan saya tidak akan bisa kabur kemana-mana. Jadi aku harus berangkat dengan pesawat besok sore jam 3. Untung kali ini Xiao Meng mengingatkanku, kalau tidak aku tidak akan tahu, maka besok benar-benar kiamat. Kata Omi dari bawah dari hatinya. Ya, Xiao Meng telah banyak membantu kami. Simran, sebenarnya banyak membantu Omi, tetapi ketika dia mengatakan dia membantu kami, Simran menggabungkan dia dan Omi menjadi satu, dan Omi cukup nyaman mendengarkannya, memiliki perasaan seorang suami dan seorang istri. Omi pergi bersama Simran ke sebuah lingkungan. Hei, kamu sudah pindah? Tanya Omi, sebelum keluarga Simran tinggal di daerah miskin. Ya, karena saya bergabung dengan The Voice dan memenangkan juara umum. Jadi ada beberapa hadiah dan beberapa iklan. Jadi saya membeli rumah untuk orang tua saya, kata Kai Lili. Lumayan. Omi tersenyum, sebenarnya Omi bisa saja membelikan orang tuanya rumah sebelumnya, tetapi saat itu, Simran tidak menerimanya, dan Omi tidak memaksanya. Tidak semua orang akan menerima rumah yang diberikan kepada mereka oleh orang lain. Sekarang Simran punya uang untuk membeli rumah baru, yang bahkan lebih bagus.
Datang ke rumah baru Simran, saya melihat orang tua Simran, yang sekarang dalam keadaan sehat. Hanya saja di masa depan, Simran tidak akan masuk ke industri hiburan, sehingga sumber keuangan keluarga akan hilang. Dan Omi tidak punya uang sekarang, jadi menemukan Liu Chenming akan membuat orang tua Simran tidak mungkin hidup berkelimpahan di masa depan. 590. Setelah melihat orang tua Simran, Omi makan siang di rumah Simran, karena ahli bawaan itu tidak akan tiba di kota Linjiang sampai besok sore, jadi tidak perlu terburu-buru sekarang. Sore harinya, Omi dan Simran pergi ke SMP Baiyun untuk jalan-jalan. Sekolah itu tidak penuh dengan siswa karena sudah liburan. Jika tidak Simran akan ditangkap, mencarinya untuk berfoto, menandatangani tanda tangan, dan sebagainya. Dulu ada penyanyi di kota Linjiang juga, bernama Ling Longyu, yang dibohongi oleh Omi. Simran berkata, setelah saya bergabung dengan The Voice, saya juga bertemu dengan Ling Longyu, bahwa Ling Longyu pada awalnya ingin mengejar saya, kemudian melihat bahwa saya lebih terkenal darinya, kemudian dia menjadi lebih rendah dan tidak berani mengganggu saya. Lagi. Oh, idiot itu. Dia bahkan mencoba menjemput seorang gadis di SMA Baiyun tahun lalu dia dibiarkan makan seteguk dahak. Omi tertawa. Suaner, apakah kamu terkenal sekarang? Itu tidak benar. Bagaimanapun juga, acara Good Voice tidak populer di wilayah barat, timur, utara, dan wilayah lain dari Kekaisaran Yan Huang, terutama di bagian selatan negara ini. Jadi saya terkenal. Saya sendiri telah menulis 3 lagu selama keikutsertaan saya, dan ketiga lagu itu kini telah berubah menjadi lagu merah kompleks dan lagu pop kompleks. Hehe. Simran berbicara dengan bangga. Ada begitu banyak penyanyi saat ini. Untuk menjadi populer, seseorang harus memiliki beberapa lagu yang catchy. Dan Simran memiliki 3 lagu merah tepat setelah debutnya. Dan baru saja dalam perjalanan ke Baiyun High School, ada beberapa toko yang memainkan lagu-lagu Simran, tetapi Omi bahkan tidak menyadarinya. Betulkah? Lalu nyanyikan untukku, kata Omi. Ya, aku punya semua lagu ini, yang isinya merindukanmu. Wajah Simran tersipu, dan karena merindukanmu, makanya dia diminta untuk menulis lagu-lagu indah itu. Itulah yang menjadi alasan bagi saya untuk mendengarkan mereka. Kai Lili mengeluarkan ponselnya dan memainkannya. Kamu tidak menyanyikannya sendiri. Aku juga menyanyikannya di ponselku. Hanya saja kedengarannya lebih bagus di studio. Saya tidak ingin mendengar Anda bernyanyi secara langsung. Orang lain hanya dapat mendengarkan kaset telepon seluler. Saya harus mendengar Anda bernyanyi secara langsung. Saya bahkan tidak mendapatkan perawatan itu. Speechless. Well, kamu adalah laki-lakiku. Tentu saja kamu menginginkan semua perawatan yang bisa kamu dapatkan, kata Kai Lili. Benar-benar perawatan apa saja? Mata Omi agak ambigu. Simran sepertinya mengerti apa yang dia coba katakan dan tersipu saat dia melirik Omi. Simran langsung bernyanyi untuk Omi di tempat. Omi tersenyum dan mendengarkan. Suasana hati Omi sejak kembalinya Simran sedikit demi sedikit mulai muncul dari bayang-bayang kesedihannya atas kehilangan Leona. Tentu bukan berarti hanya karena Omi telah sedih dan kuyu. Itu berarti semakin dia mencintai Leona, Omi belum makan atau tidur selama seminggu sejak Leona pergi. Jika dia terus dalam keadaan ini, dia menang. Tidak perlu keluarga Huo untuk membunuhnya, dia sendiri tidak akan berguna. Jadi Omi sekarang menenangkan diri. Dia harus menenangkan diri. Hanya ada harapan bagi Leona untuk kembali hidup dan membalas dendam. Ditambah lagi, kembalinya Simran memiliki menenangkan sebagian dari rasa sakitnya. Senang mendengarnya. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Omi memeluk Simran dan mendengarkannya bernyanyi. Setiap baris yang dia nyanyikan merindukannya. Omi sepertinya telah mendengar rasa sakit ini lebih dari setengah tahun, ketika dia sendirian di kota. Setengah tahun ini, Leona dan Sumei kian membandingkan kepadanya, tetapi jauh lebih bahagia daripada dia. Sering juga menggulung tempat tidur bersama. Dia hanya satu orang, tetapi juga mengalami banyak pelecehan. Saat menyanyikan lagu terakhir, Omi tanpa sadar mencium bibir Simran. Lagu itu berakhir dengan tiba-tiba, dan mereka berdua berciuman dengan liar. Beberapa menit kemudian, Simran tersipu dan tidak berani menatap mata Omi. Dia dan Omi baru pertama kali mesra tadi malam, jadi dia masih malu-malu. Omi bertanya, Suaner, bagaimana kamu belajar seni bela diri? Seni bela diri. Suaner agak malu untuk mengatakannya. Omi baru saja menemukan bahwa ranah seni bela diri Suanerli telah menembus ke tahap tengah gerbang luar. Tidak buruk kamu sendirian di rumah, tetapi kamu telah melangkah ke tahap tengah gerbang luar. Aku ingat ketika aku meninggalkan kota Linjiang, kamu hanya sekitar selusin tingkat di bawah gerbang luar, kan? Simran mengerutkan bibirnya. Dibandingkan dengan Xiang Yun dan yang lainnya, aku pasti lebih rendah. Tidak mungkin. Mereka pergi ke Akademi Bela Diri dan hanya berada di kesempurnaan agung gerbang luar. Kamu tidak pergi kemanapun, dan kamu mencapai gerbang luar tengah sendiri. Itu sangat bagus. Kata Omi, menemukan bahwa Simran telah bahkan membaik, dia masih sangat senang di dalam. Simran berkata, fokus utama saya adalah di bidang suara, jadi saya tidak terlalu bagus di ranah bela diri. Ya, kamu berbakat dalam suara, biarkan aku melihat seberapa agresif kamu dengan suaramu. Simran segera melakukan serangan suaranya, hanya saja dia harus menggunakan alat peraga. Alat peraganya adalah harmonika. Omi merasakannya, itu bagus, saya yakin itu setidaknya pada level penyihir suara kelas 3 atau bahkan kelas 4. Bagaimana? Simran sibuk bertanya, dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan persetujuan Omi, tidak masalah bagi orang lain. Suaner, kamu fantastis, layak menjadi wanitaku, serangan suaramu, kekuatannya setidaknya pada tingkat kelas 3, atau bahkan kelas 4. Kelas 3 dan 4 ada apa? Simran terus berusaha belajar setiap hari.
Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang kelas 3 dan 4, dan dia tidak belajar panduan sistematis. Dia harus memikirkannya keluar sendiri. Seperti Healing Master saya, Healing Master kelas 10 saya sudah sangat kuat, sehingga fakta bahwa Anda sekarang dapat mencapai hampir kelas 4 Sound Master juga sangat kuat, jauh melampaui harapan saya, dan Anda juga telah mencapai tahap tengah gerbang luar di ranah seni bela diri. Swaner, kamu hebat. Hehehe, Simran sangat senang menerima pujian Omi. Sore harinya Omi dan Swaner Li meninggalkan sekolah menengah Baiyun dan kembali ke rumah Liu Chenming. Di malam hari, mereka makan malam bersama dengan Liu Chenming, dan kondisi pikiran Liu Chenming sedikit lebih baik. Paman Liu, aku akan meninggalkan kota Linjiang besok. Begitu cepat. Paman Liu, keluarga Huo telah mengirim ahli bawaan untuk membunuhku, jadi aku harus pergi. Bagus, lalu apa rencanamu? Aku akan pergi membunuh Huo Xiaowei dulu. Kalau begitu hati-hati. Paman Liu, kamu juga jarang pulang beberapa hari terakhir ini. Kalau mereka menggunakanmu untuk memerasku, meskipun kemungkinannya sangat kecil, itu tidak sepenuhnya mustahil. Ya, aku tahu, aku baru saja pergi untuk urusan bisnis besok pagi. Aku tidak akan kembali selama lebih dari setengah bulan. Keesokan harinya, Omi dan Simran meninggalkan kota Linjiang bersama-sama. Tujuannya, Gaoling Fu. Xiao Meng sudah melacak bahwa Huo Xiaowei ada di Gaoling Mansion. Anak pertama sampah ini, Omi akan mengakhiri hidupnya. Dengan bantuan Xiao Meng, tidak sulit menemukan putra pertama sampah ini. Perjalanan pesawat akan memakan waktu sekitar 1,5 hari. Kekaisaran Yan Huang terlalu besar. Bersambung.